Untuk pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan Indonesia dalam forum BRICS, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir sebagai anggota tetap. Suatu momentum yang tidak hanya bersejarah, tetapi juga menandai langkah besar Indonesia menuju tatanan global yang lebih inklusif, adil, dan setara. Gelaran konferensi tingkat tinggi KTT BRICS 2025 berlangsung megah di Museum of Modern Art, MAM, Rio de Janeiro. Gedung yang biasanya dihuni karya seni kelas dunia, kali ini menjadi saksi pertemuan para pemimpin global yang membawa gagasan besar untuk masa depan dunia. Sejak 1 Januari 2025, Indonesia resmi diterima sebagai anggota penuh BRICS, kelompok ekonomi strategis yang awalnya digagas oleh Brasil, Rusia, India, dan China pada tahun 2009, kemudian berkembang menjadi forum global penting dengan fokus pada kerjasama Selatan-Selatan. Tema besar KTT tahun ini adalah Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance. Sebuah tema yang sangat relevan di tengah ketimpangan global dan dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Dalam video yang dirilis oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden, tampak Presiden Prabowo tiba di lokasi acara mengendarai sedan hitam yang dihiasi bendera merah putih di ujung kap mobil. Sorot kamera menangkap langkah beliau yang mantap. Dengan setelan jas gelap dan peci hitam khas Indonesia melintasi karpet merah, diapit oleh barisan pasukan kehormatan Brasil yang berdiri gagah dengan tombak di tangan mereka. Di lobi VVIP MAM, Prabowo disambut secara resmi. Pasukan kehormatan memberikan jajar hormat, sebuah tradisi penghormatan tinggi kepada kepala negara yang hadir dalam forum dunia ini. Setelah itu, Presiden Prabowo bergabung bersama para pemimpin dunia lainnya di Leaders Lounge, ruang santai diplomatik tempat para kepala negara saling menyapa, berbincang ringan, sebelum mengikuti sesi utama yang jauh lebih formal dan strategis. Dalam ruangan tersebut hadir tokoh-tokoh penting dunia. Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin yang bergabung secara virtual, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Perdana Menteri China Li Qiang, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, Perdana Menteri Mesir Mustafa Madbuli, Putra Mahkota Abu Dhabi Khalid bin Mohammed bin Zayed, dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Anda semua berkumpul dalam satu forum, mewakili semangat kolaborasi dari negara-negara yang selama ini sering termarginalkan dalam pengambilan keputusan global. Dalam pembukaan resmi KTT BRICS 2025, Presiden Brasil sekaligus tuan rumah, Luiz Inácio Lula da Silva, menyampaikan pidato yang syarat makna. Satu persatu nama pemimpin negara disebut, namun ketika giliran Presiden Prabowo disebut, Lula memberikan ucapan khusus. Saya hendak menyampaikan ucapan selamat datang secara khusus kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam konferensi BRICS sebagai anggota penuh. Ucapan itu disambut dengan tepuk tangan, bukanlah hanya bentuk penghormatan, tetapi juga sebagai simbol diterimanya Indonesia sebagai bagian dari arsitektur kekuatan baru dunia. Di ruang plenary, sesi terbatas segera dimulai. Topik pembahasan hari itu sangat strategis. Peace and Security and Global Governance Reform. Isu perdamaian dan keamanan dunia, serta reformasi tata kelola global yang selama ini dianggap tidak adil, menjadi fokus utama diskusi. Dengan harapan, negara-negara berkembang bisa mendapatkan porsi suara dan pengaruh yang lebih adil. Disinilah Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dengan populasi keempat terbanyak di planet ini, mulai mengambil peran lebih besar di panggung global. Tidak lagi sekadar penonton, tapi penentu arah perubahan dunia ke depan. Momen ini bukan sekadar kunjungan diplomatik, melainkan sebuah pernyataan tegas bahwa Indonesia siap duduk di meja besar membentuk masa depan dunia bersama kekuatan-kekuatan global lainnya. Indonesia hadir bukan sebagai pengikut, tetapi sebagai pemimpin baru dari Global South.